Halo ibu-ibu terkasih, saat ini kita dapat bersua kembali lewat online setelah sekian lama kita stay at home di rumah. Tuhan beri waktu untuk kita bersekutu bersama. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, menyertai serta pelihara sepanjang waktu, tak mungkin kita ada sampai hari ini. Hati yang bersyukur pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama dengan teman-teman kami melalui online. Tuhan, tolong kami, sudah sekian lama kami harus stay at home di rumah, dan saat ini kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh bersekutu bersama. Tuhan berkati persekutuan kami pada hari ini. Tuhan tolong kami, dan firman Tuhan yang akan kami dengar bersama dengan hamba-Mu, Tuhan juga pimpin, Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti dengan baik dan hamba-Mu boleh menyampaikannya dengan sempurna dengan baik. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ibu-ibu, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu penolong yang sepadan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang penolong yang sepadan, mari kita dengarkan bersama Pendeta Andreas.
Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, Shalom. Kita bersyukur kita dapat bersekutu bersama. Saya akan membahas firman Tuhan dengan tema penolong yang sepadan. Untuk ini saya ajak kita belajar dari Priscilla, teman sepadan dari Aquila, dari firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh belajar firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pegang dan lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 1-3, kemudian ayat 18, 19, 24 sampai 26. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ayat yang ke-18, 19. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Ayat ke-24. Sementara itu datanglah di Efesus orang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti. Ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Hingga sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita bicara tentang penolong yang sepadan. Kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Pada awalnya dia menciptakan laki-laki, kemudian dia memberikan Hawa baginya menjadi seorang penolong yang sepadan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan membentuk Hawa dari tulang rusuk Adam dan memberikan kepadanya menjadi penolong yang sepadan. Saudara, dalam kehidupan kita, suami istri itu adalah sepadan. Ya, suami tidak lebih tinggi daripada istri, demikian juga sebaliknya. Tuhan memberikan istri pada suami menjadi seorang penolong yang sepadan. Dari hari ini kita belajar firman Tuhan, kita dapat melihat satu hal yang menarik dari Priscilla. Dia bisa menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya, Priscilla. Ya, Priscilla artinya apa? Priscilla artinya adalah patut dimuliakan, yang dihormati atau terhormat dan yang dituakan. Sedangkan Aquila artinya burung raja wali. Saudara, dua orang ini suami istri dapat bekerja sama melayani dengan baik. Ya, pada awalnya Paulus menemukan mereka dan mengajak mereka untuk melayani bersama-sama. Dan akhirnya mereka dapat menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Kita dapat belajar dari Priscilla sebagai penolong yang sepadan. Yang pertama, dia penolong yang sepadan dalam kehidupan pernikahan. Sebagai pasangan mereka hidup dalam harmonis. Priscilla senantiasa mendampingi Aquila di dalam kehidupan pernikahan mereka. Di dalam segala keberadaan, bepergian dan juga di dalam pekerjaannya. Ketika mereka di rumah mereka bersama, ketika mereka bekerja sebagai tukang kemah mereka lakukan bersama-sama, ketika mereka melayani mereka lakukan bersama-sama. Kalau kita membaca firman Tuhan, ada 7 kali nama mereka disebut bersama-sama. Priscilla, Aquila, Priscilla dipakai 7 kali ya. Dalam Kisah Para Rasul maupun dalam kitab Roma dan juga dalam kitab Timotius ya. Saudara, kita dapat melihat 4 kali dalam Kisah Para Rasul, yaitu Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 2, ayat 18, ayat 19 dan 26. Dan 2 kali dalam surat Paulus, yaitu dalam Roma pasal 16 ayat 3 sampai 4, 1 Korintus 16 ayat 19
Dan satu kali dalam surat pastoral, yaitu 2 Timotius pasal 4 ayat 19. Nama mereka selalu dipakai berdua. Aquila, Priscilla, Aquila, saudara. Hal ini menjadi suatu teladan bagi kita. Kenapa mereka dipanggil berdua? Karena mereka senantiasa hidup bersama-sama. Kemana mereka bersama-sama, bekerja, melayani bersama-sama. Di dalam kehidupan pernikahan mereka begitu baik, begitu harmonis. Mereka selalu bersama. Saudara, ini ada hal yang perlu kita bangun di dalam kehidupan suami istri. Bagaimana istri suami bisa selalu bersama-sama. Saudara, ada orang memberikan satu ilustrasi. Dia mengatakan dengan seloroh, waktu baru pacaran biasanya wanita berjalan di depan, laki-laki di belakang mengejar. Tapi waktu sudah mulai pacaran, ya mereka jalan berdua-dua. Dan pada saat mereka sudah menikah cukup lama, biasanya laki-laki jalan di depan, perempuan dari belakang mengejar. Saudara, tentunya seharusnya tidak demikian. Bagaimana suami istri bisa terus bersama? Dan hal yang selanjutnya kita bisa belajar juga dalam kehidupan pernikahan mereka, bahwa Priscilla menjadi penolong sepadan dalam melayani Tuhan bersama-sama. Priscilla dan Aquila bisa melayani. Priscilla tidak membiarkan suaminya melayani seorang diri, tapi dia mau terlibat, dia mau ikut di dalam pelayanan. Ketika Paulus mengajak mereka melayani, mereka belajar sama-sama dalam melayani. Mereka ikut Paulus untuk melayani Korintus. Ketika Paulus meninggalkan Korintus pergi ke Efesus, mereka berdua ikut melayani sana. Bahkan akhirnya Paulus tinggalkan mereka di Efesus untuk melayani sebagai gembala. Paulus meneruskan perjalanan misinya. Di sanalah mereka bertemu dengan Apolos dan memuridkan Apolos, ya. Dan juga mereka akhirnya kembali ke Roma. Dan di sana mereka melayani Tuhan, menggembalakan bersama-sama. Mereka mau melayani Tuhan bersama-sama, satu hal yang luar biasa, ya. Dan juga hal yang ketiga, mereka bersama-sama mau melayani untuk pelayan pemuridan. Priscilla menjadi penolong yang sepadan bagi suami Aquila di dalam memuridkan. Mereka memuridkan banyak jemaat, dan yang khusus adalah ketika mereka memuridkan Apolos. Apolos adalah seorang yang fasih firman Tuhan, tapi dia belum begitu mengenal pengajaran tentang Yesus. Ya, dia sudah dibaptis, dia mengerti baptisan Yohanes, tapi belum mengerti baptisan Yesus. Maka Priscilla Aquila ajak mereka ke rumahnya, memuridkan mereka. Bahkan untuk seberapa waktu Apolos tinggal bersama-sama dengan mereka. Priscilla dan Aquila bersama-sama melayani Apolos, memuridkan dia, sehingga dia diperlengkapi. Akhirnya dia bisa diutus menjadi pelayan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Saudara, kita belajar dari firman Tuhan. Priscilla menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya, baik dalam kehidupan pernikahan, dalam pelayanan, maupun dalam pemuridan. Biarlah Tuhan tolong ibu-ibu sekalian, kita mau melayani bersama-sama, dan kita mau ajak suami kita melayani bersama-sama, dan kita mau mendukung suami kita juga di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan tolong agar kita bisa menjadi penolong yang sepadan bagi pasangan kita. Tuhan memberkati. Ibu-ibu, tadi barusan kita mendengarkan firman Tuhan dari Pak Andreas mengenai penolong yang sepadan. Mungkin kita bisa berbincang-bincang sedikit, Pak Andreas, mengenai pelayanan mereka suami istri ini, ya. Priscilla dan Aquila, mereka suami istri yang sepadan di dalam melayani Tuhan. Mungkin Pak Andreas boleh memaparkan sedikit bagaimana pelayanan Priscilla itu bersama dengan suaminya Aquila. Oke, terima kasih. Ya, memang mereka ini adalah sepasang suami istri yang melayani dengan baik. Dan Priscilla dapat menempatkan diri dengan baik menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya. Dari awal ketika mereka mulai melayani, Priscilla menyertai, menolong suaminya. Ya, begitu juga ketika mereka dibina dan akhirnya mereka dapat melayani bersama-sama, ya, menjadi pemimpin dalam gereja. Ya, sangat menarik sekali ketika kita membaca Alkitab. Dari 7 kali nama mereka berdua muncul dalam Alkitab, 5 kali Priscilla namanya ada di depan. Jadi seringkali dipakai Aquila Priscilla, Priscilla Aquila. Tapi Priscilla Aquila dipakai lebih banyak, 5 kali. 5 kali dari 7 kali itu digunakan kata Priscilla Aquila. Hal yang menunjukkan sebenarnya Priscilla itu memiliki talenta yang sangat banyak.
bahkan sangat menonjol. Sehingga orang lebih kenal Priscilla daripada Aquila. Tapi di dalam pelayanan, dia nggak nonjol sendiri, tetapi dia mau ajak suaminya, mendukung suaminya dalam pelayanan. Mereka bisa melayani bersama-sama, dan akhirnya kalau kita melihat dalam sejarah gereja, suaminya Aquila bisa menjadi pemimpin ya, seperti uskup pada saat ini ya di Roma. Ya, itu adalah satu hal yang luar biasa sekali ya. Yang dia menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya untuk melayani bersama-sama. Demikian juga dalam pelayan-pelayan yang lain, dia bisa menjadi penolong yang baik bagi suaminya. Oke, mungkin satu lagi. Adakah sesuatu yang bisa kita pelajari dari perihal pelayanan dari Aquila dan Priscilla ini? Iya, di dalam pelayanan mereka ada hal yang sangat menarik sekali. Yang pertama, di dalam pelayanan mereka menekankan pemuritan. Bagaimana mereka tidak hanya melayani, tetapi mereka mengkader orang, memuridkan orang lainnya untuk akhirnya bisa melayani, seperti Apolos misalnya. Mereka lakukan bersama-sama. Bahkan Apolos sempat tinggal bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla. Ya, tentu di sini Priscilla punya peranan besar juga dalam menyediakan segala sesuatu, dan Aquila bisa melayani dengan baik terhadap Apolos ya. Dan hal yang lain juga ketika kita melihat ucapan salam Paulus terhadap mereka berdua ini, ada satu kata yang sangat menarik ya. Misalnya di dalam Roma 16 ayat 3 sampai 4. Di sana Paulus katakan, "Sampaikan salamku kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sepelayanku dalam Kristus Yesus, yang telah mempertaruhkan nyawa mereka demi hidupku. Atas mereka, bukan hanya aku saja yang mengucap syukur, tetapi juga seluruh jemaat bukan Yahudi." Ini tercatat dalam Roma pasal 16 ayat 3 sampai 4. Ya, di sana dikatakan yang telah mempertaruhkan nyawa mereka demi hidupku, atau dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan, "Who have for my life laid down their own neck." Ya, yang telah meletakkan leher mereka sendiri untuk saya. Ya, mereka rela berkorban untuk suatu pelayanan. Mereka rela berkorban di dalam mendukung pelayanan Rasul Paulus. Ini satu hal yang luar biasa sekali. Ya, jadi mereka berani mengambil resiko di dalam pelayanan. Ini juga kita harus belajar. Di dalam pelayanan memang ada harga yang harus dibayar. Bagaimana kita berani bayar harga di dalam pelayanan itu. Dan satu hal juga kita bisa belajar bahwa Priscilla dan Aquila ini membuka rumahnya. Ya, mereka melakukan pelayanan yang bersifat hospitality. Jadi rumah mereka terbuka bagi saudara-saudara yang ingin dilayani. Bahkan dari Alkitab kita baca bahwa rumah mereka juga akhirnya menjadi tempat orang bisa bersekutu, beribadah bersama-sama. Dan juga rumah mereka menjadi tempat para hamba Tuhan yang melayani dari satu tempat ke tempat lain. Ketika sampai ke tempat itu, mereka terbuka untuk mereka bisa tinggal dan mereka makan di sana, mereka melayani bersama-sama. Hospitality ini sangat penting sekali. Tentu dalam hospitality ini peranan Priscilla sangat besar sekali ya. Priscilla sama Aquila itu nama itu sama ya. Ya, sama artinya ya, Prisca atau Priscilla ini dapat melayani ya bersama suaminya. Suatu hal yang luar biasa. Hospitality ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan pada saat ini. Bagaimana kita bisa menyediakan rumah kita misalnya untuk persekutuan, menyediakan rumah kita mungkin terbuka bagi saudara-saudara kita untuk kita ajak makan bersama-sama untuk menjalin kebersamaan. Juga mungkin kalau kita memiliki ruang, bagaimana kita bisa mendukung para pekabar Injil atau hamba Tuhan atau misioneri yang berpergian satu tempat ke tempat lain untuk mereka bisa punya tempat untuk menumpang, ya bisa melayani. Suatu yang luar biasa. Oke, terima kasih Pak Andreas untuk pemaparan firman Tuhan ini. Biarlah ibu-ibu di KW yang saat ini mungkin masih di rumah bersama keluarga boleh menjadi seorang penolong yang sepadan, seorang penolong yang baik bagi suaminya. Ibu yang terkasih, saatnya kita mau mengakhiri persekutuan kita pada hari ini. Sebelum akhir, mari kita boleh nyanyikan satu lagu bersama-sama, "Berkat Kemurahan-Mu".
marilah kita berdoa bersama, kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kasih cinta dan pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Kendati pun situasi, kondisi kurang baik, wabah penyakit masih terus menjalar, tapi tetap ada penyertaan dan berkat Tuhan bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk kami semua, para ibu-ibu, kendati pun saat ini lebih banyak di rumah, beri hikmat bijaksana kepada kami yang melakukan segala tugas tanggung jawab kami dengan baik, baik dalam menjadi pendamping bagi suami, menjadi penolong yang sepadan, maupun menjadi seorang ibu bagi anak-anak kami, menjadi pengatur rumah tangga yang baik, dan juga dalam pekerjaan kami, pelayan kami ada pertolongan berkat Tuhan. Tuhan pimpin semua keluarga kami dalam keadaan baik, sehat, dan sejahtera. Kami berdoa juga untuk segala keberadaan gerejamu, Tuhan berkati, agar dalam suasana tetap dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Kami berdoa juga untuk komisi wanita, Tuhan berkati. Demikian juga untuk kelompok kecil yang sedang akan dijalankan, Tuhan juga yang memimpin agar dapat berjalan dengan baik. Tuhan pimpin kami juga dapat ikut serta di dalamnya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, biar Engkau memberkati. Beri hikmat bijaksana kepada pemimpin kami dalam mengatasi segala situasi. Biar Engkau tolong agar pandemi ini dapat segera berakhir, dapat teratasi dengan baik. Dan juga kami berdoa juga untuk mereka yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Tuhan tolong agar wabah ini juga dapat terputus. Dan kami berdoa bila Engkau pimpin agar keadaan dapat semakin baik kembali. Begitu juga situasi keamanan politik dan juga stabilitas ekonomi sosial, Tuhan juga berkati. Kami serahkan setiap kami, Tuhan pimpin, Engkau tahu segala keberadaan kami, kebutuhan kami, keperluan kami mohon bila Tuhan berkati sesuai dengan kasih karunia-Mu. Dengar doa kami Tuhan yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan berkati setiap kami. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian Bapa terima kasih. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Kristus Yesus, persekutuan penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi menjelang siang, ibu-ibu yang terkasih. Saat ini kita akan mendengarkan Warta Komisi Dewasa Wanita untuk bulan Juni. Warta yang pertama, kelompok kecil bagi para mentor untuk pembahasan materi bab 2 akan diadakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 pukul 19 atau pukul 7 malam bersama dengan Bapak Pendeta Santoni Ong. Mohon para mentor mempersiapkan diri agar dapat mengikuti kelas persiapan ini. Warta yang kedua, kelompok kecil pemuritan Komisi Dewasa Wanita sudah berlangsung di bulan Juni ini. Pendaftaran masih tetap terbuka. Bagi jemaat wanita yang ingin bergabung, dipersilahkan untuk mendaftar langsung kepada pengurus komisi. Warta yang ketiga, Lilin Penolong Komisi Dewasa Wanita di bulan Juli akan menampilkan keterampilan memasak bersama dengan Ibu Sianiwati dengan menu istimewa yaitu fenomenal nasi mentai yang akan berlangsung pada hari Kamis 23 Juli 2020 pukul 10 pagi. Mari segenap jemaat wanita kita bersama-sama mengikutinya melalui online. Demikian Warta Komisi Dewasa Wanita. Tuhan Yesus memberkati.